Baik, di sini perkenalkan nama saya Beb Mariatus Supia. Di sini saya akan menjelaskan yang dimana bab 1 nomor 17 yang dimana soalnya itu seorang memiliki dua mobil, punya dua model, yaitu model kompak dan model standar, yang dimana kurang dari 75% ia menggunakan model kompak untuk pergi bekerja dan 25% ia menggunakan model standar. Dan bila menggunakan yang model kompak, kemungkinan 75% itu ia sampai di rumah pukul 17,30 atau kurang. Sedangkan bila menggunakan model standar, kemungkinannya 60% ia sampai di rumah pukul 17:30 atau kurang. Dan bila suatu hari diketahui ia sampai di rumah pukul 17:30, berapa peluang ia menggunakan mobil yang kompak. Jadi di sini permasalahannya itu diselesaikan menggunakan teorema Bayes yang membantu menghitung probabilitas berdasarkan informasi baru yang diperoleh. Untuk menghitung peluang seorang menggunakan mobil kompak yaitu disebut sebagai kejadian yaitu K, dan berdasarkan informasi bahwa ia sampai di rumah sebelum pukul 17:30 itu disebut sebagai kejadian A. Jadi di sini penyelesaiannya itu jadi diketahui bahwa PK itu sama dengan 0,75, yang dimana peluang dan dia menggunakan mobil kompak, dan PS sama dengan 0,25, yang dimana peluang dia menggunakan mobil standar karena dia hanya memiliki dua mobil. Jadi di sini PA garis miring K sama dengan 0,75, yaitu peluang dia sampai di rumah sebelum pukul 17:30 jika menggunakan mobil kompak. Sedangkan P dalam kurung A garis miring S itu sama dengan 0,60, yaitu peluang dia sampai di rumah sebelum pukul 17:30 jika menggunakan mobil standar. Jadi di sini kita menggunakan teorema Bayes, itu P kurung K garis miring A itu P dalam kurung AK dikali PK dibagi PA, yang dimana langkah pertama yaitu PA sama dengan 0,75 kali 0,75 dikali 0,60 dikali 0,25 sama dengan 0,5625 ditambah dengan 0,15, yaitu memperoleh hasil 0,7125. Dimana langkah kedua itu menghitung P yaitu K garis miring A, yang dimana menggunakan teorema Bayes, yang dimana P K garis miring A sama dengan 0,75 dikali 0,75 dibagi dengan 0,7125, yaitu sama dengan 0,5625 dibagi dengan 0,7125 dan memperoleh hasil 0,289. Jadi kesimpulannya itu peluang bahwa dia menggunakan mobil kompak, mengingat dia sampai di rumah sebelum pukul 17:30 adalah sekitar 0,789 atau 78,9%. Baik, soal selanjutnya dari bab 2 yaitu sebuah perusahaan industri yang memproduksi alat-alat plastik mengetahui secara teknis bahwa 20% dari alat-alat tersebut diindustri oleh mesin tertentu akan tidak memenuhi spesifikasi yang standar dan dianggap rusak. Jika 10 buah alat plastik yang dihasilkan oleh mesin di atas dipilih secara random dari seluruh hasil produksi, berapakah peluang probabilitas, yaitu 2 buah alat plastik di atas rusak dan 3 buah alat plastik yang rusak juga.
Jadi di sini penyelesaiannya itu diketahui bahwa 20 dari alat-alat plastik yang diproduksi dianggap rusak, maka probabilitas alat plastik rusak adalah P sama dengan 0,2 dan probabilitas alat plastik tidak rusak adalah 1 kurangi P sama dengan 0,8. Jadi di sini model distribusi yang digunakan adalah distribusi binominal, di mana N sama dengan 10 yaitu jumlah alat yang dipilih, dan P sama dengan 0,2 yaitu probabilitas alat yang rusak, dan K adalah jumlah alat rusak yang ingin dihitung probabilitasnya. Jadi kita pakai rumus P dalam kurung X sama dengan K, yaitu sama dengan N K kali P kuadrat P pangkat K kali dalam kurung 1 kurangi P pangkat N kurangi K. Jadi di mana NK ini adalah kombinasi N memilih yang didefinisikan sebagai NK sama dengan N faktor dibagi K dalam kurung N kurangi K faktor. Jadi yang pertama itu adalah peluang dua alat rusak, yaitu K-nya berarti 2, yang dimana menghitung peluang bahwa 2 dari 10 alat yang rusak yaitu P dalam kurung X sama dengan 2, yaitu berarti N-nya 10 dan K-nya 2. Jadi dikali 0,2 pangkat 2 dikali 0,8 pangkat 8. Jadi di sini 10 2 sama dengan 10 faktor dibagi 2 faktor dalam kurung 10 kurangi 2 faktor sama dengan 10 kali 11, 10 kali 9 dibagi 2 kali 1 sama dengan 45. Jadi di sini sekarang kita akan menghitung peluang, yang dimana P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan 45 dikali dalam kurung 0,2 pangkat 2 dikali 0,8 pangkat 8 sama dengan 45,004,0,1677721. Jadi di sini P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan 45,000,067108864 sama dengan 0,30199088. Jadi peluang bahwa dua alat rusak adalah sekitar 0,302 atau 30,2%. Yang kedua yaitu peluang 3 alat yang rusak atau K-nya sama dengan 3. Berarti menghitung peluang bahwa 3 dari 10 alat rusak sama dengan P, yaitu P dalam kurung X sama dengan 3 sama dengan N-nya 10, K-nya 3 dikali 0,2 pangkat 3 dikali 0,8 pangkat 7, yang dimana 10 3 sama dengan 10 faktor dibagi 3 faktor dalam kurung 10 kurangi 3 faktor sama dengan 10 kali 11 kali 8 10 kali 9 kali 8 dibagi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Sekarang menghitung peluangnya, yaitu P dalam kurung X sama dengan 3 sama dengan 120 kali 0,2 pangkat 3 dikali 0,8 pangkat 7 sama dengan 120,0008,02097152, yaitu P dalam kurung X sama dengan 3 sama dengan 120,0016777216 sama dengan 0,20132659. Jadi peluang bahwa 3 alat rusak adalah sekitar 0,201 atau 20,1%. Jadi kesimpulannya itu adalah peluang 2 alat rusak yaitu sekitar 30,2% dan peluang 3 alat yang rusak yaitu sekitar 20,1%. Baik, di sini lanjut dengan soal bab 3, yaitu diketahui presentasi rubah yang tidak memenuhi spesifikasi standar sama dengan 10% atau sama dengan 0,1, yaitu sampel randomnya itu 100 rube, yang dimana N yaitu 100 dan P itu sama dengan 0,1, yaitu probabilitas rube tidak memenuhi standar.
itu ditanyanya probabilitas bahwa lebih dari 12 rubah tidak memenuhi standar. Dijawab dengan kasus ini mengikuti distribusi binominal dengan parameter yang dimana n sama dengan 100 dan p sama dengan 0,1, dimana min-nya itu sama dengan mu dikurangi n dikali p sama dengan 100 dikali 0,1 dikurangi 10. Jadi standar deviasi itu n akar n kali p dikali dalam kurung 1 kurangi p, itu sama dengan akar 100 dikali 0,1 dikali 0,9, itu sama dengan akar 9 dan dibulatkan menjadi 3. Jadi di sini p dalam kurung x lebih dari 12 sama dengan p x kurang lebih dari 12,5. Jadi di sini z sama dengan 12,5 dikurangi mu dibagi n sama dengan 12,5 dikurangi 10 dibagi 3 sama dengan 2,5 dibagi 3 dibulatkan dengan 0,83. Jadi probabilitas P dalam kurung Z lebih dari 0,83 itu P dalam kurung Z lebih dari 0,83 sama dengan 0,2032. Jadi kesimpulannya adalah probabilitas bahwa lebih dari 12 rubah yang tidak memenuhi spesifikasi adalah sekitar 0,2033 atau 20,33%. Baik, lanjut ke soal terakhir yaitu bab 4 nomor 2 yang dimana diketahui X sama dengan 22,5 desiliter dan U-nya itu 1,5 desiliter dan N-nya itu 36. Jadi untuk langkah jawab itu yang pertama itu hitung delta dibagi akar N sama dengan 1,5 dibagi akar 36 sama dengan 1,5 dibagi 6 sama dengan 0,26. Itu langkah kedua, hitung margin of error-nya. Itu dimana E sama Z dikali delta dibagi akar N sama dengan 1,96 dikali 0,25 sama dengan 0,49. Langkah ketiganya itu hitung interval kepercayaan yang dimana intervalnya itu sama dengan X kurang lebih E sama dengan 22,5 kurang lebih 0,49. Hasilnya itu batas bawah yang dimana 22,5 dikurangi 0,49 sama dengan 22,01. Batas atasnya yaitu sama dengan 22,5 ditambah 0,49 sama dengan 22,99. Jadi kesimpulannya adalah dengan derajat keyakinan 54%, interval perdugaan bagi rata-rata banyaknya minimum yang dikeluarkan oleh mesin ini adalah 22,01 desiliter dan 22,99 desiliter. Mungkin sekian itu dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.